Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu kami memberanikan diri kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami, mempercayakan kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau yang mampu mengisi segala kekosongan dalam hidup kami, segala kekosongan dalam pikiran dan perasaan kami, untuk diisi oleh pribadimu ya Bapa. Kami ingat firman-Mu, kami ingat kasih-Mu, kami ingat akan segala pekerjaan yang Engkau sudah kerjakan di dalam kami. Kami mengagungkan Dikau Bapa. Terima kasih. Sekarang saatnya tiba, kami akan duduk di bawah kaki Dikau, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami menyadari bahwa dari dalam kami sendiri, kami tidak ada kemampuan untuk bisa mendengar dan mengerti firman-Mu. Sebab itu Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu saat ini, kami mohon biar urapan Roh-Mu yang suci menguasai kami. Mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa, isi kehidupan ini seluruhnya dengan firman-Mu dan urapan Roh-Mu yang suci, sampai dengan seluruh sidang jemaat yang ada. Saat kami duduk mendengarkan firman-Mu, pengaruh urapan Roh-Mu yang suci benar-benar menguasai kami ya Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usirkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kamu semua. Dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera diperuntukkan bagi kita sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya tiba kita akan mendengarkan firman. Seberapa kita yang mendapat kesempatan untuk menerima kemurahan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita di dalam firman ini. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal pertama. Kita kembali memeriksa kitab Wahyu pasal pertama. Dengan membuka hati kita, membuka pandangan mata kita, saudaraku, untuk kita bisa melihat akan penampilan Kristus di tengah-tengah sidang jemaat. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Penampilan Yesus di tengah-tengah sidang jemaat dengan tujuan-tujuan rohani, untuk membuat sidang jemaat satu waktu ditampilkan tanpa cacat dan celah. Itu nomor satu. Nomor dua, supaya jemaat terlindung, terpelihara dari segala godaan dan segala tantangan serta tindasan-tindasan yang dikerjakan oleh setan dalam kehidupan sidang jemaat di hari-hari ini. Tindisan itu berupa kenajisan-kenajisan. Kenajisan itu dilontarkan oleh setan dalam kehidupan manusia, bukan untuk membahagiakan manusia. Kalau setan, saudaraku, melancarkan perbuatan-perbuatan najis, persundalan, perzinaan, itu bukan untuk membahagiakan manusia. Bukan. Tidak ada orang berzina hidupnya bahagia, enggak ada. Saudaraku, kalau ia katakan bahagia, itu hanya ucapan bibir mulut yang menipu hatinya sendiri. Dan hati ini tidak pernah bisa diajak kompromi, sekalipun mulut bicara. Tetapi dalam hal itu, saudaraku, manusia di dalamnya itu akan mencari, merindu akan suatu kebahagiaan sesungguhnya dalam Tuhan. Seorang pencuri tidak mungkin bahagia. Seorang pembunuh tidak mungkin berbahagia. Sebab kebahagiaan ini kita terima dari Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Jadi Tuhan menampilkan diri untuk membuat manusia yang penuh cacat dan celah. Kalau tadi saya berbicara, saya tidak bermaksud untuk menyinggung-nyinggung dosa, tidak. Tetapi berbicara tentang kebenaran yang kita manusia
seringkali tidak berani mengucapkan itu di hadapan Tuhan. Saya mengucapkan ini. Semoga dengan ucapan ini, saudaraku, setiap pribadi yang selama ini merasa terpojok, merasa tersisih oleh karena dosa-dosa ini, semoga mendapat suatu dorongan, gairah untuk bisa mengaku kepada Tuhan. Dan dengan demikian segala beban yang dalam hati itu dicabut, diangkat oleh Tuhan, digantikan dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi ini penampilan Tuhan. Pertama, supaya kehidupan kita ini jangan menjadi satu kehidupan penuh dengan cacat celah oleh karena dosa. Kedua, Tuhan mau melindungi kita supaya kehidupan kita jangan lagi digoda, jangan lagi dijajah oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ayat 13, saudaraku, ayat 13 tolong dibaca. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya mohon supaya ikuti kembali. Sebab di dalam sidang jemaat saya sudah terangkan, dalam Bible Study beberapa kali saya sudah terangkan. Tapi saya akan ulangi lagi untuk membaharui ingatan kita untuk kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Mari. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ya, ini penampilan Yesus sebagai imam besar yang berkemenangan dan juga berbelas kasihan. Ikat pinggang ini, ikat pinggang kebenaran, saudaraku. Di sana ada letak kesetiaan dan kebenaran. Itu nama yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada Yesus Kristus anaknya. Yang benar dan yang setia. Itu namanya. Dalam terjemahan lama dikatakan nama itu setiawan dan yang benar. Itu nama di dalam waktu Yesus lahir disebutkan dia itulah Yesus. Dia benar dalam penyelamatan. Yesus itu artinya dia penyelamat yang benar-benar. Dia penyelamat yang setia. Yesus itu artinya Allah itu juru selamat. Juru selamat yang benar, juru selamat yang setia. Dalam surat Filipi dikatakan ini nama di atas segala nama yang menang atas segala seteru. Baik yang datang dari udara itulah setan, maupun yang dari bumi ini itulah nabi-nabi palsu, maupun yang dari dalam laut itulah antikris. Ini sumber malapetaka yang menimpa manusia. Itu dikalahkan dengan nama ini, nama Yesus, yang dia terima oleh karena dia taat, setia dan benar sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Itu yang disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Dia sebagai hamba dengan berjubah, jubah kebenaran ini, dari imam besar berbelas kasihan. Mari. Yang kedua, ayat 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, dalam Wahyu pasal 19, dia adalah hamba yang berpakaian jubah dan berikat pinggang dari emas ini. Dia adalah hamba yang setia dan yang benar. Tetapi dalam ayat 15, dia juga adalah raja. Raja di atas segala raja. Dia hamba yang benar dan yang setia. Tetapi dia juga raja di atas segala raja. Dia tadi hamba, dia imam besar yang mengerjakan pekerjaan pendamaian. Ayat 14, dia adalah raja. Kepala dan rambut putih bagaikan bulu yang putih metah. Dalam Amsal, ia adalah mahkota. Mahkota seorang raja. Itu adalah mahkota. Mahkota kemuliaan. Mahkota yang dipakai oleh seorang raja. Sedang matanya bagaikan nyala api. Itu tahta
mata bagaikan nyala api, itu adalah tahta. Dalam kitab Daniel, Nabi Daniel melihat tahta dari api. Itu tempat duduk dia yang lanjut usianya, yang berkepala putih, berambut putih. Dia duduk di atas kursi, kursi api yang punya roda. Yang rodanya itu juga adalah api yang berkobar-kobar. Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ini dikatakan dia adalah mata. Dia adalah mata dari anak manusia ini. Mata yang menyala seperti api, itu mata yang aktif. Sebab kalau mata tertutup tidak ada nyalanya. Kalau orang itu tidur, matanya tidak ada sinarnya. Dia tidur. Dia tidak ada. Seorang anak Tuhan, kalau tidak punya kegiatan, dia pasif, dia tidak ada sinar, tidak ada nyala api. Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 1, dia katakan nyala api itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau kita lihat ketiga hamba Tuhan ini yang berbicara, baik Daniel dengan penglihatannya, dengan mimpinya, maupun Rasul Yohanes dengan penglihatannya, maupun Rasul Paulus lewat ayat-ayat firman Allah dalam Alkitab, kita menyimpulkan sekarang adalah mata di mana Tuhan bertahta itu adalah setiap hamba Tuhan yang giat melayani Tuhan. Di sana Kristus duduk sebagai kepala. Kristus duduk sebagai kepala dalam sidang jemaat, saudaraku. Kalau di dalam sidang jemaat itu oleh Tuhan menemukan adanya kegiatan-kegiatan rohani yang digerakkan oleh Roh Kudus, yang bagaikan nyala api, yang berkobar-kobar. Jadi bukan karena suatu paksaan. Rasul Paulus dalam surat 2 Korinti, bukan karena terpaksa, bukan karena dengan duka cita, tetapi yang berkobar-kobar hatinya. Tuhan memperhatikan orang semacam itu. Sebabnya marilah kita perhatikan dengan sebaik-baiknya agar kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan. Sidang jemaat bagaikan biji mata Tuhan. Bukan biji mata Tuhan yang kabur, bukan biji mata Tuhan yang tertutup tanpa ada sinar yang berkobar. Tapi kalau sidang jemaat ini dalam kegiatan, Tuhan melihat sidang jemaat ini sebagai biji mata yang bagaikan nyala api yang bercahaya. Dan untuk ini Tuhan bela, tidak boleh ada orang mengganggu biji mata Tuhan. Itu sebabnya setiap pribadi harus biar kita bangkit dalam satu gairah untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ayat yang ke-15 ini, Yesus tampil di sini sebagai raja dengan mahkota dan dengan tahta. Jadi bukan tanpa mahkota, bukan tanpa tahta. Saudara, perhatikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Oleh Rasul Yohanes dia katakan, kita sekarang disebut anak Tuhan. Tetapi kita belum tahu bagaimana jadinya kelak kalau Tuhan menyatakan diri. Sebab kita akan nampak dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dan kita pun akan dikenal seperti seharusnya kita dikenal. Jadi ini suatu ungkapan yang begitu dalam. Sekarang ini kita anak-anak Tuhan. Dengan suatu mahkota, suatu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Tuhan dan firman Allah untuk membawa kita kepada kebenaran. Kita perhatikan ini dengan sebaik-baik. Sekalipun seperti Raja Daud, waktu ia
Saudaraku, waktu ia berperang dengan Goliat, saudara-saudara, waktu ia berperang dengan Goliat, dia ada kemenangan. Kemudian dia diurapi dengan Roh Kudus, diurapi dengan minyak untuk menjadi raja, saudaraku. Dan dia dikejar oleh Saul. Di suatu waktu dia begitu kesulitan, dia begitu berada dalam keadaan yang terpencil. Dia begitu berada dalam keadaan tekanan yang berat. Seorang raja, saudara-saudaraku. Sekalipun dia belum ada tahta. Pada waktu itu tahta masih diduduki oleh Saul. Tetapi urapan Roh Kudus yang ada pada Daud, urapan minyak yang sudah dicurahkan oleh Tuhan oleh Nabi kepada Daud, itu membuat dia di hadapan Tuhan, dia berkuasa sebagai seorang raja. Sehingga dia tidak bisa dikuasai oleh apapun juga. Maut tidak dapat mengejar dia. Demikian kehidupan kita. Kalau kita berada dalam urapan Roh Kudus, berjalan dalam kebenaran. Memang tahta seperti yang dikatakan di dalam kerajaan surga, yaitu keadaan sempurna. Tahta yang disebutkan keadaan yang sempurna belum kita miliki. Tetapi bahagian keadaan kerajaan surga itu sudah dapat kita tempati. Yaitu nomor 1, kebenaran. Itu tempat dari anak-anak Tuhan. Itu tempat dari raja-raja. Anak-anak Tuhan harus berada duduk di dalam kebenaran. Itu bahagian kerajaan surga, di mana nanti anak-anak Tuhan bertahta. Sekarang tahta sempurna itu kita belum miliki, tetapi kita sudah bisa hidup dalam kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Kesucian, ini bagian keadaan dari sorga nanti. Kita sudah bisa duduk dalam suasana suci sementara kita berada di dunia ini. Sebab itu biar kita perhatikan saudaraku, bahwa kehidupan semacam ini menjadi satu kehidupan yang benar-benar kita miliki. Agar saatnya di mana Tuhan akan datang mengangkat kita, memperhadapkan kita dengan pribadinya, kita benar-benar terangkat bersama dia. Jadi ayat yang ke-14 ini saudaraku, ayat ke-14, Kristus tampil sebagai raja. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang ke-15. Ini penampilan yang ketiga. Penampilan yang ketiga. Saya mohon supaya kita ikut membaca dengan baik-baik. Sebab kalau tidak, kita tidak menjadi mengerti apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Ya, ini kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Terus? Suaranya bagaikan desau air bah. Ya, suaranya bagaikan desau air bah. Saya singkatkan, ayat ini berbicara dia duduk. Dia tadi yang punya kursi dari api itu. Selain dari dia sebagai raja, tetapi dia juga sebagai hakim. Dengan kaki tembaga dan suara yang menderu bagaikan desau air bah. Ini dia sebagai hakim. Kita kembali ke kitab Daniel pasal yang ke-10 itu. Daniel pasal yang ke-7 lebih dahulu ya. Daniel pasal yang ke-7. Supaya kita lihat dia sebagai hakim. Kaki, dia tampil dengan kaki bagaikan tembaga. Membara, kaki yang membara. Jadi ini lain dengan mata yang menyala. Mata dengan api yang menyala. Tetapi sekarang api yang membara. Ya, api yang membara. Itu saudaraku, penampilan dan kerjanya api semacam ini memang ada berbeda, sama-sama api, tetapi ada perbedaan. Semoga kita nanti dapat penunjukan dari Tuhan untuk bisa lihat apa maksudnya. Daniel pasal yang ke
7 lebih dahulu kita baca. Daniel pasal yang ke-7 ayat 10. Ayat yang ke-10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Ya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Ya, jadi 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Terus? Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Ya, terus? Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ini ada 2 macam kitab di dalam kerajaan surga. Ada 2 macam kitab di dalam kerajaan surga. Yang pertama itu adalah kitab kehidupan. Kitab El Hayat. Itu kitab kehidupan. Di dalam kitab itu semua nama-nama orang yang selamat ditulis. Dan Tuhan berpesan kepada murid-murid, jangan kamu bersuka cita karena engkau mengalahkan setan. Jadi kalau kita bekerja, melihat orang sakit disembuhkan. Ini yang disaksikan oleh murid-murid waktu mereka diutus, mereka kembali dan bersuka cita. Mereka kembali. Mereka bercerita tentang orang sakit disembuhkan. Dan aib orang dilenyapkan. Dan banyak mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Dan Tuhan katakan, aku lihat iblis jatuh dari langit ke bawah. Tetapi dalam hal ini, jangan kamu bersuka cita karena kalahnya setan itu. Tapi bersuka citalah kalau namamu tertulis di dalam kitab El Hayat. Ini kitab pertama. Ini kitab pertama. Kalau Tuhan setuju dengan hasil yang kita lakukan itu, perbuatan pekerjaan yang kita kerjakan itu, apa itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau Tuhan disenangkan dengan pekerjaan yang kita lakukan itu, nomor 1, kalau kita tidak hidup oleh karena bekerja hanya menurut keinginan dalam hati ini, yang motivasinya tidak untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara, itu satu pekerjaan yang tidak didengar oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Tapi kalau kita melayani dengan sungguh-sungguh, sampai kita merasakan, bahwa kita diterima oleh Tuhan, dosa-dosa kita diampuni, di mana setan tidak lagi menguasai kita, dosa tidak menguasai kita, nama kita ditulis dalam kitab El Hayat. Kalau dosa itu dihapuskan, nama kita ditulis dalam kitab El Hayat. Itu nanti akan diperiksa oleh majelis pengadilan. Dan kalau dia lihat nama kita ada dalam kitab El Hayat, kita selamat. Pada kitab yang lain, kitab yang kedua disebutkan kitab-kitab. Kitab-kitab itu artinya banyak kitab. Dan memang setiap manusia mempunyai kitab-kitab. Mempunyai kitab. Setiap manusia. Yang dicatat di situ adalah segala perbuatan-perbuatan dosa manusia yang melanggar perintah Tuhan. Tidak ada satupun yang terlibat. Sebab dalam satu perbuatan dosa, ini sudah kesekian kali saya katakan, dalam suatu perbuatan dosa, nomor 1 setan melapor, setan mendakwa, setan menuntut di hadapan Tuhan. Begitu manusia berbuat dosa, setan menghadap Tuhan, menuntut. Ini nomor 1. Nomor 2, hati nurani. Dosa itu seperti tertulis di dalam hati nurani. Dan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa itu, kecuali darah Yesus. Soalnya kitab dalam surat 1 Yohanes disebutkan,
supaya hati nurani ini jangan menuduh kita. Kita mengaku dosa itu dan darah Yesus menghapuskannya. Jadi dua ini yang selalu menuduh manusia. Nomor satu, setan disertai dengan hati nurani. Hati nurani ada dalam setiap pribadi. Itu menuntut. Sehingga dosa itu terukir. Kalau dosa itu sudah tertulis, terukir. Tidak ada yang bisa menghapuskan. Seringkali kita berpura-pura. Tetapi kepura-puraan tidak mampu menutup dosa. Harta benda tidak mampu menutup dosa. Kekuatan manusia tidak mampu menutup dosa. Yang mampu menghapuskan dosa ini hanyalah darah Yesus. Ini sudah berulang kali saya katakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Saudara baca di rumah saja. Nah, kalau dosa-dosa ini dihapus. Kalau dosa-dosa ini dihapus dari kitab itu, maka nama kita ditulis di dalam kitab El Hayat. Kalau dosa-dosa ini tidak dihapus, nah dosa-dosa yang tidak dihapus inilah yang nanti akan diperhadapkan kepada, di sini dikatakan majelis pengadilan. Mari kita baca Wahyu pasal 20. Ini sudah beberapa kali saya baca, kita baca, tetapi malam ini saya tidak mau melibatkan ini sebab perlu diulang-ulang. Ini sebab ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini harus menjadi pengalaman hidup kita agar dosa itu jangan tetap berada dalam kitab, dalam kehidupan kita. Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Kitab Wahyu pasal yang ke-20 mulai ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Ya, ada tahta putih dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ya. Lalu dibuka semua kitab. Dan kitab-kitab itu dibuka. Semua orang besar kecil. Besar kecil. Jadi di sana tidak ada perbedaan nanti. Dia ini orang besar, dia ini orang rakyat jelata, orang kecil. Baik besar badannya, kecil badannya. Atau tua umurnya atau muda umurnya, tidak ada perbedaan. Semua orang punya kitab. Segala sesuatu yang diperbuat oleh mata, diperbuat oleh telinga, oleh mulut, ini yang paling banyak, ini mulut ini. Itu ditulis. Dan itu hanya dihapus oleh darah Yesus. Kita perhatikan semua apa yang kita lakukan itu bagaikan terekam dalam kitab ini untuk saatnya di hadapan pengadilan itu dibuka. Terus? Dan dibuka juga sebuah kitab lain, ya, yaitu kitab kehidupan. Ya, jadi ada kitab lain namanya kitab kehidupan. Terus? Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi yang di sini yang dihakimi adalah dosa-dosa yang diperbuat. Dosa-dosa yang diperbuat. Dosa-dosa yang diperbuat melawan perintah Tuhan. Ini ditulis semua. Dosa-dosa yang diperbuat melawan perintah Tuhan. Itu dihakimi. Terus? Orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatan di sini adalah perbuatan dosa yang belum dihapus. Perbuatan dosa yang belum dihapus. Segala perbuatan dosa sebenarnya waktu Yesus mati di atas kayu salib, oleh darahnya dosa itu dihapus. Bagi setiap orang yang percaya dia, mengaku dosanya, segala dosanya dihapus.
Jadi kalau masih ada dosa, ini dosa orang-orang yang tidak percaya. Sehingga dosa itu tidak terhapus. Tidak ada yang bisa menghapus. Dan di sini katakan, semua yang diperbuat itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Laut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ya, yang kita kenal istilah sehari-hari neraka. Ini lautan api. Di orang yang dosanya tidak sempat diselesaikan lewat pengakuan sejujur-jujur di hadapan Tuhan, dia dilemparkan ke lautan api itu. Dan ini bukan suatu mainan. Mari, masih dikoreksi oleh Tuhan, masih diperiksa. Ayat 15. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Iya, jadi sama. Ini orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan ini saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan katakan, jangan kamu bersuka cita. Jangan kamu merasa puas dengan hasil bahwa setan dikalahkan. Tetapi ada dosa yang tersembunyi, saudaraku. Yang ada kehidupan yang tidak pernah diakui. Saudara-saudara. Yang membuat nama tidak tertulis di dalam Alkitab. Di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Mari kita baca di sana. 2 Korintus pasal yang kelima. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Mari. Dalam 2 Korintus pasal 5. Kita baca mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Iya, terus? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, ini seorang hidup percaya kepada Tuhan. 8. Tetapi hati kami tabah. Ya, hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Iya, kami lebih suka keluar dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha. Kami berusaha. Baik kami diam di dalam tubuh ini. Baik kami diam di dalam tubuh ini. Maupun kami diam di luarnya. Maupun kami diam di luarnya. Supaya kami berkenan kepadanya. Supaya perbuatan-perbuatan kami ini perbuatan yang berkenan kepadanya. Terus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, ini tahta pengadilan Kristus. Kalau sudah perhatikan dengan baik-baik, dalam Wahyu tadi disebut tahta putih. Mengadili orang-orang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka harus mempertanggungjawabkan segala dosa-dosa yang mereka lakukan melawan Tuhan. Di sini orang percaya, di sini adalah orang percaya. Sebab itu kita semua harus menghadap, di sini ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, sebab juga kami berusaha baik diam di dalam tubuh ini maupun baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan, usaha untuk berkenan, melakukan apa yang baik, itu yang berkenan. Melakukan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang indah. Rasul Paulus tuliskan itu. Bagaimana kita mau melakukan itu? Yang berkenan. Sebab
Kita harus menghadapi dalam ayat yang ke-10. Sebab kita harus menghadapi tahta pengadilan Kristus. Ini pengadilan untuk orang-orang percaya, saudaraku, sesuai dengan dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudaraku, yang baik itu artinya kita melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Tetapi yang jahat adalah kita tahu sesuatu yang baik, tetapi kita tidak melakukannya. Itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, saudaraku, dalam pengadilan orang-orang percaya ini, dia harus mempertanggungjawabkan apa-apa yang baik yang ia tidak lakukan. Saya ulangi, semoga kita mengerti. Jadi dalam pengadilan orang-orang percaya ini, harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu perbuatan yang baik yang sebenarnya berkenan kepada Allah, tetapi ia tidak lakukan. Ini bagi orang yang tidak percaya memang kurang tuntutannya. Mereka memang melawan Tuhan. Tetapi orang percaya harusnya sesudah menjadi percaya kepada Allah, dia menjadi hamba kepada kebenaran. Itu berkenan kepada Allah. Berusaha supaya kita berkenan kepada Allah. Jadi jangan kita lupakan ini. Salah satu arti dari dosa adalah tahu yang baik tetapi tidak melakukannya. Itu dosa. Coba kita baca itu dalam surat Yakobus. Ini salah satu arti dari dosa. Mengetahui yang baik, yang benar, tetapi tidak melakukannya. Jadi itu yang harus dipertanggungjawabkan. Segala perbuatan, segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, tetapi kita tidak melakukan. Coba. Coba kita baca mulai ayat 13. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, itu salah tadi itu harusnya jahat, ya. Dan semua kemegahan yang demikian adalah jahat. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, terus tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, ini dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang percaya. Sudah tahu, apalagi sudah dikasih tahu. Kalau tidak tahu karena memang tidak mengerti, Tuhan itu maha adil. Tetapi kalau sudah tahu, apalagi sudah dikasih tahu, baik lewat pemberitaan firman maupun oleh gerakan Roh Kudus di dalam hati, kita tidak melakukan, Rasul Yakobus ini mengatakan orang itu berdosa di hadapan pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Di hadapan tahta pengadilan Kristus, dia harus diadili. Dan Rasul Paulus mengatakan, oleh sebab itu selama kita hidup ini biar kita berusaha untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Jangan asal bekerja, jangan asal melakukan, jangan asal beribadah, jangan asal melayani, tetapi apakah ibadah kita ini, pelayanan kita yang kita lakukan itu berkenan kepada Allah. Apalagi kalau apa yang harus kita lakukan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab firman Allah mengatakannya, memberitahukan kepada kita.
Oleh karena Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Saudaraku, itu tidak lewat begitu saja. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya ini, saudaraku, sebetulnya segala dosa itu Tuhan lewatkan dari kita. Tetapi sekarang yang kita harus berusaha adalah apa-apa yang Tuhan berkenan, yang sudah diberitahu, yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, yang kita tidak lakukan. Ini kita harus waspada. Kita harus waspada. Jangan, ini tidak bisa kita berpura-pura tidak tahu, sebab akibatnya adalah nama tidak tertulis. Kita menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi apakah nama kita tertulis atau tidak? Dua hal ini yang kita perhatikan. Dosa kita berhenti berbuat, dosa kita tidak lakukan lagi. Tetapi sekarang kehendak Tuhan, apakah kita lakukan atau tidak? Sewaktu kita masih orang berdosa, kita dihakimi di hadapan tahta putih. Tetapi sesudah kita menjadi orang percaya, kita dihakimi di hadapan pengadilan Kristus. Sebab itu, saudaraku, sementara kita ini dalam perjalanan menuju kepada pengadilan itu, saudaraku, kita berjalan menuju pengadilan itu. Lebih baik kita berdamai. Lebih baik kita berdamai. Baik satu dengan yang lain maupun berdamai dengan Tuhan. Mari kita baca dalam Injil Matius. Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, jadi ayat 23 dan 24 ini tidak bicara orang tidak percaya Tuhan. Ayat 23 dan 24 ini berbicara tentang orang percaya Tuhan. Orang mempersembahkan persembahan. Orang yang melayani Tuhan, apalagi mempersembahkan persembahan di mezbah. Ini jelas orang pilihan Tuhan. Saudara-saudara. Tapi apa? Sekarang ayat 25. Ayat 25. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Ya, berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Terus? Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Iya. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Terus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Iya, hutangmu sampai lunas. Di sini disebutkan berdamai dengan lawanmu. Lawan ini siapa? Lawan di sini siapa? Berdamai dengan lawan. Siapa lawan kita di sini? Nomor satu yang kita lihat adalah saudara kita. Itu lawan. Berdamailah. Nomor dua, kalau kita tidak mau berdamai, yang menjadi lawan kita sekarang adalah Tuhan sebagai juru damai buat kita. Yesus Kristus. Itu bukan teman kita. Dia menjadi lawan kita. Jadi sekarang sementara dalam perjalanan, sementara dalam perjalanan, belum sampai kepada tata pengadilan itu. Mari, saudaraku, Yesus Kristus sudah menanggung dosa kita, menanggung dosa sesama kita. Sebenarnya bukan saatnya lagi kita harus berperang. Dengan kematian Yesus di atas kayu salib, saudaraku, segala perseteruan itu didamaikan.
Tapi kalau kita masih terus berperang, itu berarti kita sekarang berperang dengan Kristus sebagai pendamai atas dosa manusia. Kita berlawanan dengan dia. Kita bertentangan dengan dia. Sebabnya sebelum sampai kepada takhta pengadilan itu, lebih baik sekarang kita datang kepada dia, berdamai. Dan kalau kita didamaikan oleh dia, saudaraku, kita mempunyai kemampuan untuk berdamai dengan sesama kita. Sesama kita yang paling dekat, saudaraku. Sesama kita yang paling dekat adalah tubuh kita sendiri. Itulah suami kita atau istri kita. Itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat. Kemudian keluarga kita. Kemudian sampai kepada orang yang memusuhi kita. Sejauh itu saudaraku Tuhan telusuri. Jadi kalau yang paling dekat kita tidak bisa berdamai, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang yang membenci kita? Dan ini saudaraku, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Kristus. Sebagai orang percaya, kita dihakimi saudaraku mengenai apa yang kita tidak lakukan. Saudaraku, Tuhan sudah kasih tahu, berdamai. Berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan Tuhan sebagai juru damai yang mendamaikan kita dengan dirinya, dengan memberikan korban dirinya sendiri, dengan mengorbankan dirinya sendiri. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, kita perhatikan jangan-jangan kita bukan menjadi kekasih Tuhan, tetapi kita menjadi seteru Tuhan. Sebab segala sesuatu yang baik yang kita tidak lakukan, itu oleh Tuhan diperhitungkan merupakan dosa. Sebab itu mari kita lihat saudaraku, Tuhan tampil dalam kitab Wahyu sebagai saudaraku, sebagai seorang yang kakinya mengkilap sebagai tembaga. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel. Kitab Nabi Yehezkiel. Kita lihat di sana penampilan serupa. Kitab Nabi Yehezkiel. Kita akan lihat tentang hal ini. Yehezkiel pasal yang 43. Yehezkiel pasal yang ke-43. Yehezkiel pasal 43. Saudaraku, ayat yang pertama dan ayat kedua lebih dahulu supaya kita lihat di sini ada kesamaan ini. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Iya, ini pintu gerbang menghadap ke sebelah timur ini, saudaraku, ini pintu gerbang utama. Pintu gerbang dari tabernakel. Pintu gerbang utama dan pertama. Pintu yang pertama, maafkan, saya gunakan tadi pintu gerbang. Pintu yang pertama. Mari. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur. Iya. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun Iya. yang menderu. Dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Bumi bersinar karena kemuliaannya. Ayat 6. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci Ya, itu. Tuhan berbicara dari dalam bait suci, dari dalam tabernakel, rumah Allah. Terus? Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Ya, bait suci itu diukur dan orang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dan ia berfirman kepadaku. Ya, perhatikan. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku. Ya, ini tempat tahtaku. Inilah tempat tahtaku. Terus? Dan inilah tempat tapak kakiku. Inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Ya. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus. Iya, jadi kalau dia menampilkan kaki seperti tembaga itu, tempat kakinya sebagai tembaga itu, supaya orang Israel itu bukan hanya diampuni, tetapi tidak menajiskan diri, tidak melakukan dosa lagi. Mereka tidak menajiskan namaku yang kudus. Terus baik mereka maupun raja-raja mereka raja-raja mereka
dengan persundalan Jadi mereka, jangan menajiskan dengan persundalan atau dengan mayat dengan raja-raja mayat mereka raja-raja, yang sudah iya, mati. terus Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, iya, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang iya, pintuku, terus sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. terus Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan dengan mereka yang keji. perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Iya. Terus 9. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Iya. Dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kaki dari tembaga ini untuk membersihkan kaki yang membara seperti tembaga ini, untuk membersihkan di mana Tuhan bertata. Aku bertata di situ. Dan Tuhan katakan ini merupakan tempat tapak kakiku. Jadi kehidupan kita ini, yang dalam ayat sebelumnya dikatakan kita adalah biji mata Tuhan. Secara keluar kita bersinar berkobar-kobar. Dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah, kita berkobar-kobar. Sebab kita biji mata Tuhan. Tetapi sudah perhatikan, itu api yang menyala harus timbul dari api yang membara. Api yang membara arahnya kepada kehidupan kita. Api yang membara, saudaraku, pekerjaannya di dalam kita. Jadi jangan hanya apinya yang keluar, tetapi saudaraku, ke dalam kita tidak membara. Kita harus membara. Membara dalam arti pekerjaan penyucian Tuhan dalam hidup pribadi kita sebagai oknum yang menjadi tapak kaki Tuhan. Tuhan menginjakkan kakinya atas kehidupan kita, sehingga kita menjadi disucikan oleh Tuhan. Itu tapak kaki yang membara seperti tembaga. Penyucian itu ke dalam kehidupan kita lebih hari lebih mendalam. Seperti api yang memakan sepotong kayu. Kehidupan kita ini hanya sepotong kayu, tetapi kalau sepotong kayu ini dibakar oleh api penyucian, dia membara bersama dengan kakinya Tuhan. Kehidupan itu menjadi tatanya Tuhan. Dari persundalan, dari perbuatan-perbuatan yang mati, dari saudaraku, dari pemberhalaan dan banyak perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Itu kita harus disucikan. Jadi kita menjadi tata kemuliaan Kristus. Kita menjadi tata kemuliaan Kristus. Kita harus mengalami bagaimana pijakan kaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau pijakan kaki Tuhan ini bagaikan api yang membara di dalam kita. Kita disucikan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita. Itu yang menjadi alasan bagi Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk dipakai. Saudara-saudara. Api yang membara ini. Jadi dua macam kerja dari api. Api yang membara menyucikan pribadi kita. Dari api yang membara ini, kita di hadapan Tuhan bagikan biji mata dengan api yang menyala. Yang bisa memberitakan tentang kebesaran Tuhan di mana-mana. Dan kita pasti dipakai oleh Tuhan. Apinya Tuhan itu menarik hati orang. Kalau api yang menyala itu bukan berasal dari api yang membara di dalam kehidupan kita, dikhawatirkan itu api yang tidak benar. Roma, mari kita melihat dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua. Ayat Roma pasal kedua, ayat 1 sampai dengan selanjutnya kita baca lebih dahulu. Seluruhnya kita sudah baca di rumah. Ini pasal 2, ini api yang membara. Mari kita baca. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, kamu yang menghakimi,
engkau tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, Ya. engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Terus. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Terus. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ya, ini kaki dari tembaga. Ini kaki dari tembaga. Ini kaki dari tembaga. Sekarang ayat 21. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu Ya, sendiri? jadi kaki Allah, kaki Tuhan bagi kaki yang mengajar kita sendiri. Kamu yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Engkau mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Jangan berzina. Mengapakah engkau sendiri berzina? Engkau sendiri berzina. Engkau jijik akan segala berhala. Engkau jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau sendiri merampok rumah berhala. Ini satu kehidupan, ada kegiatan, tetapi tidak berasal dari kehidupan yang disucikan oleh Tuhan. Dengan api yang membara sampai ke dalam daging. Biar kehidupan kita bagikan sepotong kayu yang dibakar oleh Tuhan. Dengan api penyucian. Bukan untuk binasa, tetapi untuk membara. Bara yang nanti akan menghasilkan suatu sinar kemuliaan. Oh, haleluya. Sebabnya, selaku kita disiapkan oleh Tuhan. Kita diberi oleh Tuhan pengajaran firman bertahun-tahun. Maksudnya itu, selaku. Bukan untuk menambah beban kita. Sebab kalau kita disucikan oleh Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita nanti dalam ayat selanjutnya kita pasal 1 itu, kita di tangan Dia. Kita di tangan Dia. Kita bagikan bintang-bintang di tangan kanannya. Jadi sebelum ini pekerjaan penyucian ini, Dia sebagai hakim, Dia mau menyucikan kita. Sebelum kita nanti berada di tangan kanannya. Lebih dahulu kita mengalami penyucian. Di bawah kaki yang mengkilap bagaikan tembaga ini. Bara api yang menyala-nyala. Di sini letak keberhasilan. Keberhasilan kita. Kalau kita ini semua orang berdosa, saudaraku, saya juga. Kalau saya bicara ini, saudaraku, Tuhan juga berbicara kepadaku untuk memperhatikan dan mengadakan suatu penghakiman atas tubuh ini. Supaya apa? Supaya kita jangan dihukumkan oleh Tuhan, tetapi supaya kita dipakai oleh Tuhan. Itu kaki yang membara. Kaki yang membara bagikan tembaga ini. Menghakimi, menghukum kehidupan daging ini. Supaya kita bersinar bagikan biji matanya Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11. Jadi Roma pasal 2. Jangan kita menghakimi orang lain. Tapi menghakimi diri. Itu kalau kita menghakimi diri kita, kalau kita menghakimi diri, terutama saya dipakai Tuhan sebagai pembicara. Jangan menyembunyikan diri dari firman, seolah-olah firman ini hanya untuk orang lain. Tapi lebih dahulu harus mengenai ini. Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang dipakai oleh Tuhan dalam memberitakan firman. Jangan kita hanya memberikan firman kepada orang lain, kita sendiri tidak kena firman. Sehingga cenderung untuk dalam memeriksa firman Allah kita cari mana yang tidak kena kita, itulah yang kita beritakan. Yang apa yang hanya menguntungkan kita, apalagi keuntungan itu hanya sifatnya jasmani. Kita perhatikan, menghakimi diri. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Ayat yang ke-27 sampai dengan 32. Ayat 27 sampai 32. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak, Ya, ini tentang perjamuan suci. Jadi perjamuan suci ini kita jaga betul.
Jangan perjamuan suci ini menjadi kebiasaan. Kalau perjamuan suci dilakukan tanpa disertai pembukaan firman Allah, sangat mungkin perjamuan suci itu dilakukan hanya kebiasaan. Dan itu yang berbahaya. Orang makan tanpa membedakan tubuh dan darah Kristus. 28. Karena itu, Ya. hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Iya, terus? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Iya, terus? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, tidak sedikit yang meninggal. Jadi ini ada dua kemungkinan. Di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan bisa timbul. Yang pertama, makan tubuh dan darah Kristus dengan tidak menguji diri. Tidak ada kesempatan, tidak sadar akan dosanya, tidak layak untuk makan tubuh dan darah Kristus. Itu berarti tidak membedakan roti dan tubuh, anggur dan darah, asal makan saja. Ini merupakan suatu perjamuan suci secara kebiasaan. Tidak layak untuk terima berkat. Dia dalam keadaannya tidak memandang bahwa darah ini dapat menghapus dosa. Tubuh ini adalah suatu persekutuan. Tubuh ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus. Sebab kita yang banyak ini menjadi satu dalam Dia. Kita gunakan perjamuan seberapa banyak kali, tetapi tidak pernah dalam keadaan berlayak. Ini kemungkinan pertama. Jadi makan saja tanpa membedakan tubuh dan darah Kristus. Yang kedua, kemungkinan yang kedua. Kalau saya terangkan begini, lalu bisa seseorang menjadi takut. Menjadi takut kalau begitu saya punya dosa ini sudah terlalu banyak. Saya sudah tidak tahu lagi mau hitung sejauh mana. Kalau nanti perjamuan suci dibagikan, saya menolak saja. Lebih baik. Dan kami sering hamba Tuhan menerangkan begitu. Kalau kamu dalam keadaan begitu, lebih baik tidak makan tubuh dan darah Kristus. Saya tidak melihat bahwa itu lebih baik. Saya tidak bisa melihat bahwa tidak menerima tubuh dan darah Kristus sementara ada kesempatan untuk terima. Sekarang kita ada kesempatan untuk terima tubuh dan darah Kristus. Bagaimana saya bisa katakan lebih baik tidak terima? Saya tidak bisa melihat dan tidak bisa menerangkan bagaimana lebih baik makan dengan tidak berlayak atau menolak perjamuan suci. Saya tidak bisa membedakan, saudaraku, mana yang lebih baik. Bagi saya ini sama-sama celaka. Makan dengan tidak berlayak, banyak yang lemah, banyak yang sakit, tidak sedikit yang mati. Ini celaka. Tetapi kalau kita menolak, dengarkan baik-baik. Kalau kita menolak, itu artinya kita menolak korban Kristus. Tadi saya sudah katakan, di luar korban Kristus, di luar darah Kristus, tidak ada pengampunan dosa. Kalau kita tolak ini berarti kita menolak penyelamatan yang dari Tuhan. Jadi sama-sama celaka. Saya tidak bisa mengatakan oh ini lebih baik. Bagi saya celaka dua-dua. Makan dengan tidak layak. Dengan tidak memperhitungkan bahwa itu tubuh dan darah Kristus. Dan menolak perjamuan suci. Bagi saya itu sama-sama celaka. Tidak ada yang lebih baik. Yang lebih baik cuma satu. Coba kita baca ayat yang ayat 29, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang ayat 30. Ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri. Kalau kita menghakimi diri kita sendiri. Kita menguji diri kita. Kita tempatkan, kita berikan diri kita bagaikan di bawah kaki Tuhan. Di bawah tapak kaki Tuhan yang membara bagaikan tembaga.
yang membara dalam api. Kalau kita taruh hidup kita di situ, tidak merasa sedikit pun kita ini orang baik, tetapi di bawah kaki Tuhan, kita bagaikan diinjak, memberikan diri kita diinjak, Tuhan berdiri di atas kehidupan kita dengan api yang membara bagaikan tembaga. Kalau kita menguji diri kita sendiri terus, hukuman tidak menimpa kita. Hanya ini jalan. Hukuman tidak menimpa kita. Terus, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik. Kalaupun kita harus menerima cambuk dari Tuhan, kita dihukum, kita dicambuk oleh Tuhan, itu didikan Tuhan. Terus, supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Kita dididik oleh Tuhan supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan orang dunia. Jadi hanya ini satu, hanya ini kemungkinan di dalam perjamuan suci. Jangan acuh tak acuh tentang perjamuan suci. Nanti perjamuan suci aku datang, aku masuk kalau firman Allahku di luar sana. Bahaya, saudara-saudaraku. Bahaya. Di dalam perjamuan suci, kita perhatikan firman Tuhan untuk memberikan kita suatu pengertian, membedakan tubuh dan darah Kristus dengan roti dan anggur biasa. Firman Allah itu akan menerangkan kepada kita, sehingga kita dapat membedakan. Kita menghargai tubuh dan darah Kristus, bukan asal makan, bukan asal minum, tetapi oleh pembukaan firman Allah, kita diangkat oleh Tuhan dalam pengertian yang lebih mendalam. Menolak, waduh, apalagi sudah ada di dalam, ini kesempatan indah. Menolak, tetapi menolak tubuh dan darah. Menolak keselamatan. Tidak ada orang selamat kalau ia menolak keselamatan itu. Kalau kita menerima sekarang ada tubuh dan darah, kita menerima dia, kita diselamatkan. Sebab tubuh dan darah Kristus, jalannya ini memberi diri kita oleh Tuhan, menaruh kakinya dalam kehidupan kita. Jadi seperti orang diinjak. Tapi kalau Tuhan yang menginjak kita, kalau Tuhan yang menghakimi kita, kita ada kemampuan, kekuatan untuk membawa segala dosa itu ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Segala dosa ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Dan ini yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Jadi dalam perjamuan suci, ada 3 kemungkinan. 2 kemungkinan sama-sama berbahaya. Hanya 1 kemungkinan yang baik. Yaitu kalau kita mengaku dosa kita. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan setiap kali kita makan perjamuan, saya beri kesempatan beberapa saat untuk berdoa, untuk mengaku kepada Tuhan. Tidak untuk membenarkan diri, tetapi menghakimi daging ini dengan seberat-beratnya, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan menerima berkat dari Tuhan. Pikiran kita pusatkan kepada korban Kristus yang sudah memberikan kita pekerjaan pendamaian. Kaki bagaikan tembaga membara. Ini penghukuman untuk menyucikan. Di dalam Yehezkiel pasal 43 tadi mulai ayat 6 kita lihat bahwa kita ini yang dikatakan tahtanya Tuhan ini. Tempat injakan kaki Tuhan. Kaki yang dari tembaga itu. Supaya kita disucikan seluruhnya. Saudaraku, apa yang harus disucikan dari kehidupan kita? Dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat 27. Ayat 27. Sebab segala sesuatu yang ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya
di bawah kakinya. Ya, segala dosa-dosa itu musuhnya Tuhan. Segala musuh-musuhnya di bawah kakinya. 27, 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, jadi ini saya. Kalau Tuhan menaklukkan segala seteru Allah di dalam kita ini, baru kita akan, kalau kita berada di bawah kaki Tuhan, baru kita bisa menempatkan Kristus di atas segala sesuatu. Baru penghargaan kita kepada Kristus di atas semua, di dalam semua, mengutamakan Dia. Ada 3 musuh Allah dalam kita. Ada 3 seteru Allah di dalam kita yang harus ditaklukkan. Yang harus kita akui di hadapan. Ada 3 seteru. Saya tunjukkan ayat-ayatnya. Nomor 1. Saya tunjuk mulai dari musuh yang ada di luar tubuh kita. Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Ya, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Iya, ini musuh yang pertama. Persahabatan dengan dunia. Bagi Tuhan itu dianggap sebagai orang tidak setia. Kalau kita menempatkan Tuhan sama dengan dunia, apalagi dunia lebih tinggi dari Tuhan. Bagi Tuhan ini keadaan tidak setia. Istilah setia di sini dalam pengertian bahasa sebenarnya bukan hanya tidak setia dalam pemikiran kita, tidak setia dalam kebaktian, termasuk juga, tetapi lebih dalam lagi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia lama, saya baca demikian. Ayat 4, hai kamu yang disifatkan. Hai kamu yang disifatkan. Disifatkan, disamakan. Seperti orang berzina. Jadi tidak setia ini seperti suami tidak setia kepada istri. Seperti istri tidak setia kepada suami. Menyeleweng dengan orang lain. Seperti itu ketidaksetiaan itu. Jadi berbahaya kalau kita mulai dalam ibadah tidak setia dalam perhimpunan bersama. Celakanya makin jauh sampai kita benar-benar terikat persahabatan, hubungan dengan dunia ini. Bagi Tuhan dikatakan sama seperti orang berzina. Disifatkan seperti orang berzina. Tidakkah kamu ketahui bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah perseteruan dengan Allah? Sebab itu barang siapa yang mau bersahabat dengan dunia ini, ia itu menjadi seteru Allah. Jadi kita lihat segala sesuatu yang membuat hubungan kita agak longgar dengan Tuhan. Itu permulaan dari menjadi tidak setia. Dari tidak setia menjadi menyeleweng. Dari menyeleweng menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan ibaratkan seperti hubungan suami istri. Mulai menjauh. Sampai kemudian membuat ikatan hubungan dengan yang lain. Sampai akhirnya disebutkan tidak setia kepada istri masa mudamu. Maleakhi pasal 3, aku benci orang semacam ini. Tuhan membenci perceraian. Sebab itu mari kita perhatikan ini. Kalau kita ini tetap mau berdamai dengan Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, biarkan kaki Tuhan ini memijak kehidupan kita. Supaya keadaan tidak setia ya, kita mulai rasa tidak apa-apa. Aku tidak nyanyi tidak apa-apa. Masih suara sopran, wah ada ratusan orang. Kalau aku tidak masuk, tidak apa-apa. Bass sekian banyak,
Aku tidak masuk, tidak apa-apa. Pertama-tama tidak dirasakan. Keadaan tidak setia itu pertama-tama saudara tidak rasa sebagai seteru Allah. Tetapi kalau makin hari makin jauh. Sampai saudaraku, seteru ini adalah dunia ini saudaraku, menguasai kehidupan saudara itu. Dia akan benar-benar kehilangan kesempatan untuk menjadi biji matanya Tuhan. Biar kita saudaraku di bawah kaki Tuhan. Berada di bawah kaki Tuhan. Ini musuh pertama. Musuh yang kedua. Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Ini musuh yang kedua. Ayat yang kelima. Sampai dengan ayat yang ke-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Setuju? Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ini keinginan daging perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ya, terus? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi salah satu sifat daging ini tidak mau tunduk pada firman. Ini sifat daging yang harus dikalahkan. Tidak mau tunduk pada firman. Firman ini memang ada bobotnya, beratnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Secepatnya kita mau tunduk. Secepatnya kita mau nurut. Firman itu bekerja di dalam kita. Jadi kita lihat sebenarnya Tuhan hanya menunggu taatnya kita, tunduknya kita kepada firman Tuhan. Tapi apa yang tidak mau tunduk? Inilah daging. Tidak mau percaya. Dan ini salah satu dosa. Segala sesuatu tanpa iman itu adalah dosa. Yang kita lakukan tidak percaya itu adalah dosa. Sebenarnya kita hanya tunduk saja. Mau tunduk, tapi daging ini tidak mau tunduk. Daging ini tidak mau percaya. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita menjadi seterunya Allah. Daging yang tidak mau percaya. Orang buta, masih buta, Tuhan katakan, pergi ke kolam Siloam. Dia sendiri tidak tahu, tidak pernah melihat. Masih dalam keadaan buta, disuruh berjalan. Sebenarnya menurut daging tidak mungkin. Dan kalau dia ikutkan daging, orang buta itu akan tetap buta. Dia tidak akan pernah menjadi sembuh. Tapi karena dia taat, dia pergi ke kolam Siloam. Dia membasuh matanya dan dia sembuh. Taat. Daging ini harus diajar taat supaya jangan menjadi seteru Allah. Tetapi dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan, mencelakkan mata orang lain yang tadinya tidak melihat. Setelah dia lihat kesembuhan dari orang buta ini, suatu orang-orang bisa mencari siapa yang menyembuhkan kamu. Nah ini daging yang taat, suatu menjadi biji mata Tuhan yang bersinar bercahaya bagaikan nyala api. Kita lihat dalam Injil, segala sesuatu perbuatan Tuhan itu dilakukan oleh orang-orang yang taat. Banyak. Saya tidak bisa menghitungkan. Saya pikir kalau kita bicara soal ini dari cerita-cerita Alkitab itu membuktikan. Kita membutuhkan waktu dan kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang tunduk kepada Allah suatu berhasil dengan kecemerlangan. Sekalipun saudaraku, hal itu begitu berat. Waktu membagi-bagikan roti, daging mengatakan tidak cukup. Jumlah 5 ketul roti untuk 5.000 orang. Daging yang mana bisa mengerti itu? Tidak ada satu daging yang bisa mengerti. Sampai dengan daging murid-murid. Petrus ya tidak percaya. Andreas ya tidak percaya. Tidak percaya.
Tuhan katakan, Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan perintahkan mereka, kasih makan orang-orang ini. Daging tidak mau tunduk, tidak mau percaya. Tetapi kalau Tuhan perintahkan, sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang ia harus lakukan. Tuhan hanya menunggu sejauh mana kita tunduk. Kalau kita tunduk, dan kita akan melihat mujizat. Begitu murid-murid melakukan, mereka bisa lihat mujizat. Jadi daging ini yang harus ditaklukkan. Supaya kita menjadi tempat pijakan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah umat manusia yang perlu diselamatkan ini. Perlu ini. Tuhan butuhkan orang taat kepada Tuhan. Terlalu banyak orang tidak taat dalam dunia. Tapi kalau ada saja satu orang taat. Dan satu orang taat ini. Seperti taatnya Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 15 ini dikatakan. Oleh taatnya satu orang ini. Tuhan menyelamatkan dunia ini. Tidak perlu 2 orang. Tidak perlu 3 orang. Satu orang taat. Satu daging. Daging yang dengar-dengar. Kalau kita menerima tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah yang taat kepada Tuhan. Supaya kita menjadi pijakan kaki Tuhan. Merubah kehidupan kita yang tidak taat. Menjadi taat kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita menjadi alatnya Tuhan. Kita dipakai oleh Tuhan. Ini musuh yang kedua. Jadi kita nanti melayani Tuhan ini. Musuhnya itu daging ini. Daging yang tidak taat. Disuruh melakukan segala sesuatu. Kita tidak gunakan iman. Coba. Ayat Roma pasal 14 ayat 23. Roma pasal 14 ayat 23. Dan ini yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang-orang anak-anak Tuhan yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan pengadilan dosa semacam ini. Ayat 22, mulai ayat 22. Roma 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Terus? Tetapi barang siapa yang bimbang. Barang siapa yang bimbang. Kalau ia makan. Sampai soal makan. Sampai ia makan. Ia telah dihukum. Ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Tidak melakukan berdasar iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Adalah dosa. Nah, ini harus bertanggung jawab. Iman percaya. Iman itu percaya. Terlalu banyak contoh-contoh, saudaraku. Tetapi sekian banyak contoh ini manusia masih belum percaya. Bagaimana kerasnya daging ini. Coba bayangkan. Mulai dari Adam. Berapa banyak contoh-contoh yang menunjukkan tentang kuasa Allah itu. Tapi toh sampai sekarang ini daging itu masih belum percaya. Dan itu musuh yang harus ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Musuh yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal ke-15. Ayat yang ke-26. Ini musuh yang ketiga. Dan ini musuh yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi semua seteru ini harus ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Hanya kaki yang membara bagaikan tembaga. Ini yang dapat mengalahkan musuh untuk menampilkan setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan berhasil di dalam pelayanannya. Kalau tiga musuh ini dikalahkan, hamba Tuhan itu akan ditampilkan dalam kemenangan. Saudara-saudara, kemenangan dan kemenangan sampai selama-lamanya. Sebabnya jangan kita ragu-ragu di dalam mengikuti jalannya Tuhan. Seorang nabi besar hidup dalam suasana yang benar-benar dahsyat.
Dalam surat Yakobus kita baca. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Surat Yakobus pasal yang ketiga. Ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Ya, mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa Mau ngajarin orang. Guru ini ngajar. Jangan kamu menjadi guru. Mau ngajarin orang. Terus? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, guru ini kerjanya ngomong. Mulut ini ngomong. Ini guru tidak bisa diam-diam. Mana ada guru diam-diam? Harus menggunakan suara ini. Dia bicara banyak. Guru ini bicara banyak. 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ya. ia adalah orang sempurna. Ya, kalau tidak salah dalam perkataan, dia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh Yang tubuhnya. dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kita lihat ini, saudaraku, Rasul Yakobus dengan iman yang ada pada dia bicara tentang ini. Bicara tentang ini, saudaraku. Tentang seorang pemberita. Tentang seorang akan mengabarkan Injil. Tentang seorang akan mengajarkan Injil sebagai guru. Kita sudah lihat dimulai dengan adanya tantangan, saudaraku, hukuman yang berat oleh karena mulut ini. Orang yang paling banyak berbicara adalah seorang guru. Dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Ya, dia ngomong terus. Dia akan menanggung hukuman dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sekarang, kalau tidak demikian, kalau semua orang tidak mau nanti menjadi takut, lalu bagaimana? Siapa mengabarkan Injil? Roma pasal 1 berseru, bagaimana orang-orang akan mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang akan memberitakan kalau tidak ada yang mengutus? Kalaupun diutus, orang sudah pada takut. Takut. Kalau banyak berbicara, banyak kesalahan ini. Seorang nabi mengalami semacam itu. Dia tinggal di antara orang yang najis bibirnya. Nabi Yesaya, dalam kitab Nabi Yesaya pasal 6 kita lihat. Bagaimana Tuhan mau membuat seorang bisa menjadi seorang yang berbicara tanpa harus dinajiskan oleh perkataannya. Mari, Yesaya pasal yang ke-6. Saya mohon saudaraku supaya kita ikuti dengan baik. Supaya kita jangan ragu-ragu dalam mengikuti Tuhan. Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Ayat 2. Ayat yang kedua. Pasal 3, iya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Mulai ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Terus. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Penuh dengan asap. 5. Lalu kataku, celakalah aku, celaka aku binasa. Iya. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Iya, aku sendiri najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis Aku bibir. tinggal di tengah-tengah masyarakat yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, Iya. yakni Tuhan semesta alam. Mataku melihat sang raja, Tuhan semesta alam. 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Iya, terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Ada bara. Yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dari atas mezbah. Tolong mezbah. Mezbah korban bakaran. Di sini tempat bara. Tempatnya api membara. Di atas mezbah ini api yang tidak boleh padam. Api yang membara. Membakar segala dosa. Dari api ini diambil, dijepit api di bawah. Ulangi ayat 6.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Mendapatkan aku. Di tangannya ada bara di atas misbah. 7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata. Ya, ini disentuhkan kepada mulutku dan berkata. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus. Kesalahanmu telah dihapus. Dan dosamu telah diampuni. Saudara percaya? Api membara di atas mezbah. Membakar segala dosa. Untuk membakar, untuk menyentuh bibir ini. Permulaan dosa-dosa masuk di dalam manusia. Perkataan yang salah. Manusia salah karena perkataan. Eva salah karena dia salah berkata. Dia dalam perkataan yang tidak benar. Hawa dan Adam salah dalam mempertanggungjawabkan firman Tuhan di hadapan seteru Allah. Dia salah. Tapi setelah api ini menyentuh bibir, apa yang dialami oleh Nabi Yesaya, begitu api menyentuh bibir, segala kesalahan telah dihapus, dosamu telah diampuni. 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ya, siapakah mau pergi untuk aku? Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara dengarkan saya. Tuhan mengampuni dosa kita dan saya kira seberapa kita yang berada di sini sekarang harus mengakui kalau kita tidak mau menjadi musuhnya Allah. Harus mengakui bahwa kita adalah orang yang sempat disentuh oleh api dari Allah. Ini untuk menyucikan kita. Apinya Allah. Yang diambil dari mezbah. Untuk menyentuh mulai dari permulaan. Mulai dari permulaan. Yakobus mengatakan bibir ini dari mulut ini bagaikan mata air. Permulaan mengalirnya segala dosa dalam kehidupan. Itu yang disucikan oleh Tuhan. Mulai dari permulaan dosa. Tuhan mau mengampuni kita bukan hanya muaranya, bukan. Tetapi Tuhan mengampuni sebatang sungai itu sampai kepada sumbernya. Itu yang disucikan. Kalau sumbernya itu sudah bersih, maka alirannya sampai di muaranya itu akan bersih. Untuk apa kita diampuni oleh Tuhan? Untuk apa kita disucikan oleh Tuhan dengan harus mengorbankan dirinya di atas mezbah itu? Untuk apa? Untuk diam. Saudara salah dalam menggunakan pengampunan Tuhan. Untuk lipat tangan. Salah dalam menggunakan kemurahan Tuhan. Sementara Tuhan menyucikan kita. Sementara Tuhan menyucikan kita, ada suara. Siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk aku? Bukan untuk seorang pendeta, bukan. Bukan untuk satu golongan, bukan. Tapi kalau kita pergi diutus oleh Tuhan, menghadapi pekerjaan yang berat, menghadapi orang berdosa, menghadapi orang yang akan binasa, kita pergi untuk Tuhan. Siapa yang akan kuutus? Saudaraku, siapa yang akan kuutus? Suara ini belum dihapus. Ayat ini belum dihapus sampai hari ini. Masih diperdengarkan oleh Tuhan. Kesempatan demi kesempatan. Setiap kesempatan Tuhan bicara. Siapa akan kuutus? Siapa yang akan diutus oleh Tuhan? Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah mengalami pengampunan Tuhan. Kita sudah mengalami penyucian Tuhan. Sekarang apa telinga ini turut disucikan atau tidak? Ini aliran dari mulut ke telinga. Kalau perkataan sudah disampaikan, biarlah telinga ini mendengar dan menjadi dengar-dengaran, supaya itu aliran-aliran mengalir sampai di dalam hati kita. Firman Allah sudah disampaikan, telinga ini harus mendengar dan disucikan kalau ia dengar-dengaran.
Pikiran ini harus disucikan supaya mengerti. Perhatian kita disucikan supaya menjadi mengerti. Hati ini disucikan supaya kita bisa beriman. Dan dengan iman itu kita melakukan apa saja. Aliran itu disucikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, siapa akan kuutus? Tadinya Yesaya berseru, binasa aku, celaka aku. Tapi begitu dia disentuh dengan api. Api itu membara. Begitu dia kena kaki Tuhan ini. Di mana Tuhan berpijak di atas mezbah. Begitu Tuhan berpijak di atas mezbah ini. Nabi Yesaya membuat dirinya menjadi suatu tempat, suatu mezbah yang mempersembahkan korban untuk Tuhan. Siapa akan kuutus? Maka sahutku, inilah aku Tuhan. Utuslah aku. Inilah aku Tuhan. Utuslah aku. Ini dasarnya Tuhan. Tuhan mengutus kita bukan karena kita orang pandai. Bukan karena kita ini orang apa saja. Bukan juga karena kita orang bodoh, bukan. Bukan karena kita kaya, bukan juga karena kita miskin. Bukan karena kita berkedudukan tinggi, bukan juga karena kita rakyat biasa, bukan. Bukan karena sebab apapun juga. Tetapi karena api Tuhan itu. Kalau Tuhan melihat di dalam kehidupan kita ada kesediaan untuk menerima kaki yang membara bagaikan tembaga ini. Pekerjaan pendamaian yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau didamaikan dengan Tuhan. Dasar itu Tuhan mengutus kita. Dan dasar itu saudaraku sudah berhasil sampai saat ini. Dasar dari ini Nabi Yesaya pada satu saat dia katakan, lebih bagus kita baca dalam Yesaya pasal 53. Dia berkata, saya mau diutus kepada orang-orang ini. Siapa mau dengar berita ini? Coba. Yesaya 53. Yesaya pasal 53. Ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ini rahasia yang, saudaraku, rahasia keberhasilan. Menghadapi orang, siapa? Sebab kalau kita nanti memberitakan tentang salib, sedangkan ini yang dipikulkan kepada kita, berita tentang salib, berita tentang penyucian, berita tentang keselamatan. Siapa yang mau terima? Kita sudah dengar, saudara. Wah, kalau berita keras tentang penyucian, orang nanti pada lari. Nabi Yesaya sudah tahu lebih dahulu. Itu sebabnya seringkali kita hamba Tuhan mengambil jalan untuk berkenan kepada manusia dengan cara yang bukan cara dari Allah. Untuk menarik perhatian orang. Tetapi sekarang masalahnya, apakah perbuatan itu berkenan kepada Allah atau tidak? Dalam ibadah kita membuat cara-cara yang menarik hati. Sebab sedang cara dari salib, cara dari api yang membara ini dijauhi oleh manusia. Tapi justru ini yang berhasil. Pemberitaan dari pekerjaan salib di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat berhasil. Dan itu berhasil, benar-benar berhasil. Roma pasal 1. Kita lihat. Roma pasal 1. Roma pasal 1. Kita lihat pemberitaan di zaman perjanjian baru. Roma pasal 1. Kita baca ayat yang ke-16 lebih dahulu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Tetapi juga orang Yunani. Pertama-tama orang Yahudi. Tetapi juga orang-orang Yunani. Jadi kabar ini saudaraku begitu kuat. Berasal dari api yang menyentuh bibir.
berasal dari berita salib. Itu berita akan terus menembusi bangsa Israel sampai kepada bangsa kafir. Sekarang kita melompat ayat pasal 10. Roma pasal 10. Kita lihat bagaimana berhasilnya pelayanan yang dimulai dengan penyucian Tuhan. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Ya, tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Ya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini kalau kita ikutkan daging, saudaraku, kita tidak bisa diutus oleh Tuhan. Belum pergi sudah mulai mengatakan tidak berhasil. Tidak berhasil. Di bulan Desember, saudaraku, pada pengalaman tahun-tahun lalu, dengarkan saudaraku, pada bulan Desember itu sekitar Senayan itu laku sekali gedung-gedung di situ. Kita nanti pakai gedung mungkin itu yang paling kecil, gedung tenis tertutup. Di situ beberapa gedung-gedung itu pada bulan Desember sering dipakai orang. Baik yang besar itu, yang sangat besar, yang mewah, itu semua dipakai. Bukannya mustahil nanti pada saat yang sama gedung-gedung itu dipakai oleh orang lain. Wah, kalau begitu siapa mau datang di kebaktian kita? Orang terpencar-pencar. Pengalaman di tahun-tahun yang lalu demikian. Saudaraku, kita sekarang bagaimana iman kita kalau dengar, wah, gedung Istora dipakai, gedung apalagi yang satu yang besar itu, ya, konvension, apalagi, pokoknya gedung-gedung situ, itu dipakai semua. Mungkin saja pada tanggal 3, saudaraku, dipakai bersamaan. Kita ada di lapangan tertutup, ada yang kalau begitu bro, dialihkan aja. Siapa mau dengar? Kita harus kembali kepada jalan salib ini. Terutama mulai dari saya. Saya mohon Tuhan supaya bibir ini disucikan oleh apinya Tuhan. Oleh bara api. Saudara-saudara. Saya di sini, ya saya sendiri. Siapa yang mau percaya kepada pemberitaan kami? 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi itu sebabnya doa kita ini, doa kita tingkatkan supaya pembicaraan yang disampaikan itu benar-benar firman Allah. Ini doa yang saudara harus naikkan, saya juga harus naikkan. Supaya kepada pembicara-pembicara 4 orang. Pendeta Toteis bersama istri, pendeta Nene, dan keempat saya, 4 orang. Supaya semua ini berbicara tentang firman Kristus. Itu mempunyai daya tarik sendiri. Tidak usah kita berpikir cara-cara lain untuk menarik perhatian. Kalau sekarang kita berdoa, dan nanti pada hari Selasa, ya sudah pada hari Selasa ini. Hari Selasa yang akan datang kita doa puasa bersama lagi di tempat ini. Untuk kedua kali, dan sesudah itu tidak ada lagi doa puasa bersama untuk kebaktian di Jakarta. Kita berdoa ini. Kita berdoa untuk pembukaan firman. Untuk semua yang ditulis di dalam leaflet saudara itu jangan dilupakan. Untuk dibaca, untuk didoakan kepada Tuhan. Supaya ini, supaya firman Tuhan disampaikan. Itu yang menarik. Coba baca ayat 18. Ayat 18. Tetapi aku bertanya. Adakah mereka tidak mendengarnya? Adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Mereka sudah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia. Suara mereka sudah sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Sudah sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara. Terus. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Ya. Pertama-tama Musa berkata. Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Ya, terus. Dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Terus perhatikan ayat 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Masih banyak orang, saudara. Banyak orang yang tersesat di hari-hari ini. Kita tidak usah melihat,
Ada orang kebaktian di gedung yang lebih besar, kita punya gedung lebih kecil, nanti orang lebih baik kita bikin cara ini, cara ini. Banyak orang disediakan oleh Tuhan. Masih banyak orang. Penduduk Jakarta berapa juta? J? Nomor KTP-nya sudah nomor berapa? Lupa. Sudah sekian juta. Sudah sekian juta. 1/10-nya aja sudah berapa? 1/10 dari 1 juta sudah berapa? Sudah begitu banyak. Kita tidak mampu. Sekarang bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Aku ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Ini Kristen tua. Kristen tua. Jangan kita terikut arus tidak percaya Tuhan. Sementara kaki yang membara ini sedang aktif dalam kita. Saya singkatkan secara langsung, saudaraku. Bersama dengan kaki membara, ada suara bagaikan air. Wahyu pasal yang pertama itu bersama kaki membara. Ada suaranya bagaikan desau air bah. Desau air bah. Ada air yang mengalir. Ini gerakan yang harus kita, gerakan dari firman Allah. Kalau terjadi penyucian, akan pasti terjadi suatu gerakan besar yang menyucikan segala sesuatu yang tidak benar. Kalau air bah itu datang, segala sesuatu dia sapu bersih untuk kemudian membuat bumi yang baru. Air bah sudah pernah dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan bumi purbakala yang memberontak kepada Tuhan, untuk menciptakan bumi baru. Demikian hari-hari ini. Air dari firman Allah. Untuk menciptakan bumi yang baru yang dihuni oleh orang-orang yang suci. Sebabnya, saudaraku, biar sekarang kita tidak usah menjadi kecil hati dengan melihat rintangan-rintangan yang ada. Dengan berita ini dan itu, saudara-saudaraku, kita biar percayakan diri kepada Tuhan. Sehingga setiap pribadi mendengar suara Allah setelah kita disucikan. Salah satu bukti penyucian, kita merindu firman. Salah satu bukti pengampunan Tuhan dalam hidup kita, kita merindukan firman. Itu salah satu bukti. Banyak bukti pengampunan, tapi salah satu bukti adalah kita merindukan firman. Kita merindu dekat kepada Tuhan. Itu salah satu bukti dari pengampunan Tuhan atas dosa kita. Kalau kita tidak mengalami suatu pengampunan dosa, kita tidak mengasihi Tuhan. Siapa yang diampuni banyak, kasihnya lebih banyak. Tapi siapa yang diampuni sedikit, kasihnya sedikit juga. Siapa yang tidak diampuni, tidak mengasihi, malah menjadi setru Tuhan. Sebab itu mari kita perhatikan, apa kita ini mengalami pengampunan atau tidak. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan. Sejauh mana perhatian kita pada firman Allah. Itu ukuran sejauh mana dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dan kalau kita punya dosa diampuni, begitu bara menyentuh bibirmu, menyentuh permulaan dari dosa yang kita sudah lakukan, saudara-saudaraku, dan kita ada satu keberanian untuk berbicara, Tuhan, utuslah aku. Tuhan, utuslah aku. Yang pasti sekarang ke Jakarta, itu yang pasti. Apakah ada doa semacam itu? Di dalam daftar saya ini tidak ada doa ini. Doa supaya orang lain yang diundang datang. Tetapi bagaimana dirimu? Ini doa peserta. Tapi sekarang apa saudara berdoa supaya Tuhan utus aku? Rintangan banyak. Jangan bicara tentang rintangan. Rintangan banyak.
Kemampuan kita terbatas, sementara rintangan banyak. Tapi sekarang yang ditanyakan, apakah kita pernah berdoa, Tuhan utus aku. Tidak usah ke tempat lain yang sekarang sudah sangat jelas adalah ke Jakarta. Utus aku ke Jakarta untuk memuliakan namamu, agar orang lain memuliakan namamu juga Tuhan. Oh, saya tidak punya biaya. Itu salah satu rintangan. Oh, saya tidak punya waktu. Oh, saya dalam keadaan sakit. Oh, banyak rintangan. Tapi kalau Tuhan utus kita, saudara-saudaraku, dengan segala musuh dikalahkan, ketidaksetiaan dimusnahkan, ketidakpercayaan kepada Tuhan itu dimusnahkan, ketidaktaatan kepada Tuhan dimusnahkan, bahkan sampai kepada perkara dosa itu sengatnya mau dihukumkan. Bukannya mustahil Tuhan kerjakan mujizat dalam kita. Begitu bara api membara dalam hati kita, penyucian dari Tuhan berlaku dalam kita sekalian. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Tanggal 14 di antara kita, tepatnya banyak dari antara BP, kepala-kepala BP, kepala bidang BP dan semua yang berkaitan akan ke Jakarta mengadakan suatu pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk ini. Para hamba-hamba Tuhan yang merindukan datang, para BP, saudara banyak kesibukan. Di antara BP, semua kepala BP kita adalah orang-orang sibuk. Kita berdoa buat mereka. Kalau saudara diutus oleh Tuhan, utamakan Tuhan. Kita bangkit berdiri, tundukkan kepala. Kalau saudara mau berbuat sesuatu untuk pengutusan, mungkin saudara tahu betul salah satu saudaramu yang merindukan diutus oleh Tuhan. Dia sementara berseru kepada Tuhan. Dia sementara berseru kepada Tuhan. Menyangkut kesehatannya. Doakan dia. Bantu dia sebisanya. Mungkin menyangkut waktu. Dia harus menyelesaikan suatu pekerjaan. Bantu sebisa saudara bisa bantu. Mungkin menyangkut keuangan. Bantu sejauh mana saudara bisa bantu. Haleluya. Supaya kita dalam satu kesatuan diutus oleh Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Ini doa kita sekarang. Sementara api membara. Sementara api dipanasi. Dengan segala kita masukkan segala kayu. Kayu ini daging ini. Kalau kayu ini dibakar oleh apinya Tuhan. Dosa itu habis. Bara itu akan membara sampai di dalam hati kita. Dan itu akan keluar bagaikan api. Dari mata itu akan keluar bagaikan api yang menyala. Para pelayan tampil ke depan. Kita tetap dalam doa. Pelayan-pelayan tampil ke depan. Saudara merasa mau menyerahkan diri kepada Tuhan, angkat tangan. Jangan ikut-ikut rame. Angkat tanganmu untuk bisa melakukan apa saja. Haleluya. Tuhan tidak bicara tentang kemampuan. Tuhan tahu kita tidak mampu. Karena kesibukan kita. Serasanya satu hari 24 jam itu kalau bisa diperleng. Jangan 24 jam lagi satu hari. Mau 28 atau 30 jam. Supaya pekerjaanku selesai. Kalau kita bicara soal waktu, kita kurang waktu. Kalau bicara soal uang, siapa yang kaya di antara kita? Kalau bicara soal mampu, dengan kemampuan tenaga, kemampuan otak, siapa yang bisa seperti itu? Tapi bukan itu yang Tuhan panggil. Siapa akan kuutus? Siapakah akan kuutus? Saya berikan waktu saudara menjawab secara pribadi.
Kita sudah berdoa berhari-hari. Utuslah para peserta. Utuslah para pembicara. Utuslah para ketua, para badan pelaksana KMI. Utuslah para panitia. Sekarang, apakah saudara mau diutus oleh Tuhan? Utuslah aku, Tuhan. Aku orang miskin, tapi utus aku. Aku orang bodoh, tapi utuslah aku. Aku orang punya uang, punya harta, tapi utus aku. Sebab kalau Tuhan tidak utus, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Halangan sedikit pun saudara sudah tidak bisa mengatasi. Sebab utusan Tuhan tidak tepat dalam saudara. Utuslah aku, Tuhan. Angkat tangan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang mau diutus oleh Tuhan. Menuju kepada jalan keselamatan. Bapa, kami datang kepada Engkau di saat ini. Kata-kata kami mungkin saja salah, Tuhan. Sebab kami orang yang berdosa bibir ini. Kami pun tinggal di antara bangsa yang najis bibir ini, Tuhan. Tetapi injakan kakimu yang membara bagaikan tembaga tepat pada bibir kami ini, Tuhan. Haleluya. Supaya kami disucikan mulai dari hulu sungai yang mengalir sampai pada perbuatan-perbuatan kami. Disucikan oleh Dikau, Tuhan. Kami serahkan hidup kami, ya Bapa. Begitu api menyentuh bibir kami, kami menjadi suci oleh karena firman-Mu. Oleh karena darah-Mu, Tuhan. Oleh karena korban. Terima kasih. Utuslah kami. Utuslah sidang jemaat ini, Tuhan. Dan biar berita firman-Mu disampaikan sampai ke ujung bumi. Sekarang sudah sampai ke ujung bumi berita keselamatan. Biarlah berita keselamatan ini dilanjutkan dengan berita tentang kedatangan-Mu yang kedua. Sebagai mempelai laki-laki dari surga. Sampai mencapai bangsa yang tidak mencari Engkau. Itulah bangsa Israel, Tuhan. Inilah doa kami. Turunkan tangan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Bapa. Sekarang kami akan mengulurkan tangan kami. Mengambil tubuh dan darah-Mu. Hasil pembakaran di atas kayu salib. Di atas mezbah-Mu, Tuhan. Kami akan menerima ini. Akan menyentuh bibir kami. Daging yang akan kami makan. Darah yang akan kami minum. Menyentuh bibir kami. Tapi begitu dia menyentuh bibir kami. Biar Engkau menyucikan kami, Tuhan. Untuk Engkau utus. Memberitakan berita dari Dikau. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sekarang Bapa, kami datang di hadapan hadirat. Semua tundukkan kepala. Lebih baik kita menghakimi diri kita. Supaya kalau kita terima perjamuan suci. Perjamuan suci menjadi berkat bagi kita. Sekarang Bapa, ampuni kesalahan kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Layakan kami kiranya menerima berkat dari perjamuan suci yang akan kami terima di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan sebuah nyanyian. Sementara perjamuan suci akan dari Psalm nomor 70. Di saat ini ku melakukan. Ini ku melakukan senandung kasih.
kasih.